Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Masih dalam proses panen RB binaan kami. Rumput Gracilaria TFTT ya. Masih dalam proses panen rumput Gracilaria di empang atau tambak kami ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah masuk panen yang ke-7 ya pada empang atau tambak kita ini setelah proses pembenahan pematang yang telah kita lakukan ya, kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Dan saudaraku yang saya hormati, di situ kita melihat proses panen yang sedang berlangsung ya. Nah, capek juga ya jalan guys ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, sedang berlangsung saat ini proses panen rumput Gracilaria dan kita melihat ya, di sana ada 3 gabus yang sedang kita isi sore ini. Mudah-mudahan nanti bisa penuh ya di sekitar sini untuk kemudian dijemur esok hari. Nah, saudaraku yang saya hormati, rumput Gracilaria ini adalah salah satu komoditi yang sangat bagus kita budidayakan untuk para petani tambak, karena budidaya rumput Gracilaria ini kita bisa terima uang per bulan ya, seperti PNS atau anggota dewan. Karena rumput Gracilaria ini 1 bulan setelah kita panen, kalau perawatannya bagus, itu bisa kita panen lagi. Seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rumput Gracilaria ini hanya 1 kali kita melakukan proses penebaran bibit ya. Hanya 1 kali kita melakukan proses penebaran bibit. Kalau misalnya kita rawat dengan baik, insya Allah bibit itu akan tumbuh seterusnya ya. Ketika dipanen menipis, kemudian kita hambur ulang kembali, kita isi yang kosong, tunggu 1 bulan itu bisa kita panen lagi. Jadi setiap bulan kita bisa pegang uang ya, seperti itu. Kemudian harganya sendiri itu masih ada di angka 3.500 per kilo ya. Lumayan, harga tertingginya pernah mencapai 8.500 per kilo. Nah, seperti itu. Kemudian cara perawatannya sangat mudah sekali. Pada saat setelah melakukan proses panen ya, kemudian kita kecilkan air tambaknya. Setelah itu tunggu 10 hari ya, kita melihat bibit yang tersisa itu akan menebal. Kemudian itu kita angkut dan kita
hambur kembali secara merata ya. Jadi kita biasanya di galiannya itu ada yang kita tidak panen, itu kita angkat, kemudian kita hambur secara merata ya. Nah, tunggu 1 bulan itu bisa kita panen lagi. Kemudian usahakan setiap selesai panen per bulan kita menebarkan racun untuk ikan yang bergigi ya. Untuk ikan yang bergigi, kemudian hama jenis ikan lain selain ikan bandeng ya, seperti udang ya. Kalau udang itu kita biarkan banyak di tambak, itu bisa membuat air tambaknya keruh sehingga proses pertumbuhan rumput Gracilaria itu akan kurang maksimal. Itu disebabkan karena seperti tumbuhan yang lain, rumput Gracilaria ini memasak makanannya itu melalui cahaya matahari ya. Jadi harus kita pelihara kejernihan air tambaknya. Nah, seperti itu. Kemudian juga perkembangan ikan yang bergigi itu harus kita putus setiap bulan ya. Nah, jadi kita menggunakan racun Colormite ya. Racun Colormite ini adalah racun yang biasa digunakan di kebun ya. Biasa digunakan di kebun, namanya Colormite ya, Colormite. Nah, itu kita beli kalau empang 1 hektar itu biasa menggunakan 1 botol. Kalau empang 4 hektar seperti ini itu biasa kita gunakan 3 botol atau 3 liter ya. Jadi yang terbasmi itu adalah ikan yang bergigi seperti ikan baronang, ikan titang. Karena ikan yang bergigi itu akan memakan pucuk rumput Gracilaria kita ya. Setelah itu udang ya, udang itu bisa membuat keruh air tambak kita. 3 hari setelah proses penebaran racunnya dan kita melihat ikan ya itu sudah naik ya, mati. Kemudian kita lakukan proses pergantian air ya. Biasanya kita lakukan proses pergantian air itu sampai 3 kali. Setelah proses pergantian air 3 kali kita lakukan, kemudian kita tebarkan pupuk ya. Nah, untuk pupuk ini sendiri saudaraku, nanti saya akan buatkan video khusus tentang proses pemupukannya, karena jangan sampai Bapak Ibu salah dalam mengaplikasikannya, itu juga bisa berbahaya. Karena ketika proses pemupukan secara berlebihan, maka akan menumbuhkan alga biru atau lumut ya, dan lumut itu bisa menyelimuti rumput Gracilaria kita ya, sehingga rumput Gracilaria kita itu bisa mati ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk proses pemupukan sendiri kita tidak boleh kelewat ya. Ada dosis-dosis tertentu yang kita harus patuhi, seperti itu. Nanti saya akan buatkan video khususnya, dan nanti kita akan jalan-jalan menuju ke gudang yang baru kita buat ya. Nanti kita lihat sudah ada berapa rumput yang sudah kering. Nah, karena memang proses panen ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 5 hari ya. Sudah berlangsung kurang lebih sekitar 5 hari. Nah, seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, masih berlangsung proses panen ya. Jadi kita menggunakan 3 gabus seperti ini, dan cara panennya itu kita menggunakan, kalau bahasa luwuknya itu bundeh atau jaring yang dibuat agak bulat, kemudian
kita pasang rotan untuk sebagai pegangan. Kemudian kita isilah rumput grasilaria itu menggunakan bunde ini ya, sampai gabusnya penuh. Kemudian kita angkat menuju ke pematang ya. Proses panen rumput grasilaria. Nggak namakan di bangga-bangga li. Proses panen rumput grasilaria. Nggak bisa dikasih kecil-kecil airnya di. Kecil ini bisa supaya tidak setengah mati gimana panen. Oh. Oh begitu di. Yang mana yang panas, yang dalamnya? Dangkal kalau panas nih setengah mati, kalau panas matahari pas dari yang dalamnya dulu. Nah, saudaraku yang saya hormati, ini rumput grasilaria yang sudah dipanen, dinaikkan ke pematang untuk persiapan besok dilakukan proses penjemuran ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bawa dulu kopi dengan gula untuk kita minum-minum nanti di gudang ya, gudang rumput. Nah,
Nah, ini ya rumput Gracilarianya sudah ada yang terisi di gudang ya. Nah, seperti ini gudang rumput Gracilarianya. Nah, saudaraku yang saya hormati, jenis rumput Gracilaria yang bagus itu ketika dijemur dia agak kecoklatan ya, coklat tua, kemudian rumputnya panjang ya. Nah, itu adalah kualitas rumput Gracilaria yang bagus ya. Nah, seperti ini modelnya. Oke, kita lihat ya. Proses panennya masih sementara berlangsung ya. Nah, tadi posisi kita ada di sebelah sana ya, seperti ini. Masih berlangsung proses panen di sana ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita melihat ya, kalau misalnya nanti sampai ke atas itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 ton ya rumputnya ada. Nah, rumput Gracilaria TFTT ya. Jadi saudaraku yang saya hormati, budidaya rumput Gracilaria ini sangat mudah sekali kita budidayakan ya. Yang penting protapnya kita ikuti, insya Allah bisa sukses ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saudaraku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.